Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal nama Allah dulu ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kepahaman. Amin. Anak-anak, materi pertama adalah mengenal nama Allah. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jika kita tidak mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, bagaimana Allah mau mengenal kita? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengenal Allah, yang pertama yaitu kenali keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mengenal Allah? Yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mengenal keberadaan Allah dengan cara beriman kepadanya. Nah, kita sebagai umat muslim terlebih dahulu harus percaya dan yakin bahwa Allah adalah Sang Pencipta segala yang ada di dunia ini. Nah, selain dengan cara melihat segala bentuk ciptaan Allah yang beraneka ragam, akal kita akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu didasarkan oleh seorang pencipta dan tidak serta-merta ada dengan sendirinya tanpa ada alasan. Nah, demikian juga dengan panca indera kita seperti mata, telinga, tangan juga akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat. Misalnya contohnya orang berdoa, menyeru kepada Allah dan meminta sesuatu padanya untuk dikabulkan. Nah, anak-anak, jadi cara kita mengenal Allah adalah dengan cara kita beriman kepadanya dan meyakini bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, cara mengenal Allah yang kedua yaitu melalui Al-Quran. Allah mengirimkan para nabi, kemudian di antara para nabi tersebut ada yang diberikan kitab suci. Kitab yang terakhir diturunkan adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran ini, Allah menjelaskan segala sifatnya, bahwa ia memiliki sifat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cara yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui nama-namanya atau Asmaul Husna. Asmaul Husna ini artinya nama-nama indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Nama-nama indah Allah ini juga mempunyai sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Asma artinya nama, husna artinya baik. Jadi, kita bisa memanggil Allah itu dengan sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, As-Sobru. Nama-nama Allah ini mempunyai 99 nama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Baik anak-anak, perlu diingat ya, Allah memiliki 99 nama. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, tidak semuanya, hanya sebagian saja. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit ini mengandung arti yang maha mematikan. Artinya Allah itu yang maha mematikan. Sebagaimana Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah yang mematikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Artinya, kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia ini bersifat panah. Dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara saja. Nah, yang kekal itu adalah alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Yang kedua adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya.
Kehidupan yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Nah, Allah yang maha menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Misalnya dulu kita tidak ada, sekarang ada, itu karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, sehingga menjadikan kita hidup. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya berdiri. Berbeda dengan kita manusia yang saling membutuhkan bantuan manusia lainnya. Kita manusia ini tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita membutuhkan pakaian. Nah, kita tidak bisa membuat pakaian kita sendiri. Bahkan ketika kita makan nasi itu pun ditanam oleh orang lain. Itu artinya kita sebagai manusia tidak mampu berdiri sendiri. Tetapi Allah mampu mandiri dan berdiri sendiri, yang kita kenal dengan Al-Qayyum. Yang keempat yaitu Al-Ahad, mengandung arti bahwa Allah itu adalah Esa. Allah itu Tuhan kita satu-satunya, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan secara logika Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu artinya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia membutuhkan Tuhan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, yaitu Al-Mumit artinya yang maha mematikan, Al-Hayyu artinya yang maha menghidupkan, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad yang artinya maha esa. Bagaimana sikap kita terhadap kematian? Jadi di dalam pemahaman Islam, kehidupan yang abadi itu adalah bukan di dunia tempat kita hidup sekarang. Kehidupan di dunia ini adalah sementara. Nah, kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat kelak. Kita sebetulnya akan hidup nanti di akhirat. Nah, jadi di dunia ini adalah ujian atau tempat dilakukannya tes siapa yang berhak mendapatkan surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan atau menerapkan sikap Al-Hayyu. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur terhadap kehidupan ya. Memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia itu tidak boleh ingin mati atau ingin membunuh diri. Harus memperjuangkan hidup dan bersyukur atas hidup yang telah diberikan kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, bekerja ya. Itu adalah sebagai contoh. Yang ketiga yaitu bagaimana sikap kita terhadap kemandirian dalam menerapkan Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Anak-anak, hidup itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat, mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Jadi, kita tidak boleh menjadi parasit ya. Parasit itu adalah selalu bergantung pada benda atau orang lain. Kita harus mandiri, mandi sendiri, makan sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, maka lakukanlah sendiri. Nah, jika kita tidak bisa melakukannya sendiri, maka baru kita minta bantuan kepada orang yang lebih mampu ya. Yang keempat adalah sikap kita terhadap keesaan Allah. Yang paling utama adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selalu beribadah kepada Allah. Ingat, yang paling penting tadi adalah tidak menyekutukan atau menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Misalnya, menyembah batu, menyembah pohon, atau jimat-jimat tertentu. Karena itu adalah termasuk dosa besar.
Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua agar kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, suarakan lonceng, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.